Hello boys, pada video kali ini kita akan kembali memainkan karir seorang pemain. Dan pada video kali ini pemainnya adalah Rising Star Timnas Indonesia, yaitu Marcelino Ferdinand. Tapi akhir-akhir ini ya, gue dengar kabarnya sepertinya dia akan bergabung dengan salah satu klub di Liga Thailand. Tapi itu masih rumor, belum ada keputusan yang diambil oleh Marcheng sejauh ini. Jadi ya gue sih berharap ya, tentunya mungkin kalian semua berharap si Lino ini atau Marcheng ya, atau Marcelino gitu kan, bisa melanjutkan karirnya di Eropa tentunya. Tapi apapun nanti keputusan yang diambil oleh Marcelino, kita harus dukung ya guys ya. Karena balik lagi, kita ini fans gitu kan, kita pengen yang terbaik buat dia. Tapi selebihnya dia yang mengambil keputusan untuk karirnya sendiri. Dan gue yakin apapun keputusannya, pasti itulah yang terbaik. Oke, jadi pada video kali ini status dia adalah seorang free agent ya guys ya, sama seperti di real life. Bang, kenapa usianya 18 tahun? Karena ini dimulainya tahun 2023, tepatnya di bulan Juni. Jadi, tahun lalu Lino masih berusia 18 tahun. Dan sekarang kita akan lihat di musim pertama ini, tim manakah kira-kira yang akan memberikan tawaran untuk seorang Marcelino Ferdinand. Oh ya, satu lagi. Dan pada video kali ini kita akan mencoba untuk memenangkan Ballon d'Or bersama dengan Marcelino Ferdinand. Kita akan lihat berapa lama sih kira-kira kalau di FC24 ini kita bisa mengantarkan Lino memenangkan Ballon d'Or pertamanya di sepanjang karirnya sebagai seorang pesepak bola. Let's go, langsung aja kita lihat tim apakah yang datang kepada Marcelino, yang tentunya pastinya juga berasal dari Eropa. Nah, ini dia tawaran pertama yang datang untuk seorang Marcelino Ferdinand, yaitu datang dari Górnik Zabrze, yang kalau nggak salah sih tim ini main di Liga Polandia. Berarti kalau kita menerima tawaran ini, Marcelino mengikuti jejak dari Witan dan juga Egy ya, yang pernah bermain untuk Liga Polandia. Jadi kayaknya ini tepat sih. Timnya nggak gitu besar gitu, dan sepertinya di sana nanti si Lino itu bisa dapat banyak menit bermain sehingga dia bisa berkembang nantinya gitu ya. Oke lah, jadi langsung aja nih kita terima tawaran dari Górnik Zabrze dan Lino langsung menuju ke Polandia. Let's go. Ini dia, Marcelino Ferdinand telah resmi bergabung bersama dengan Górnik Zabrze. Dan ternyata nih tim ini ada legenda sepak bola Jerman, yaitu Lukas Podolski. Gue lupa sih, ternyata dia masih main ya, dan main di Liga Polandia gitu. Di sini dia jadi kapten tentunya. Dan ya semoga aja bersama dengan tim ini Lino bisa mendapatkan banyak menit bermain gitu kan. Dan ini rencana gue dengan Lino ini adalah di musim yang pertama ini gue akan melatih posisi Lino atau mengubah ya menjadi seorang left winger. Kenapa bang diubah? Padahal sama aja gitu. Karena di sini tuh ya, untuk bisa memenangkan Ballon d'Or, posisinya harus seorang attacker, entah itu center forward, entah itu striker ataupun winger. Jadi sekarang posisinya Lino adalah left midfielder gitu kan. Dan dia tuh nggak bisa menangin Ballon d'Or kalau misalnya posisinya belum attacker, karena itu dihitungnya masih midfielder ya guys ya. Jadi di sini di musim pertama membutuhkan waktu sekitar 17 pekan bagi Marcelino untuk berlatih sehingga dia bisa mendapatkan posisi barunya di akhir musim pertama nanti. Dan seperti inilah keadaan tim dari Górnik Zabrze di musim yang pertama ini. Sebenarnya sih kita bisa aja masukin si Kozuki ini gitu kan ke dalam starting 11 dari Górnik ini. Tapi tentunya gua ingin Lino bermain dan dia nantinya bisa berkembang secara overall rating. Karena kalau misalnya mau berkembang, dia harus main. Jadi di sini gue masukin Lino pastinya ke dalam starting 11, dan semoga harapannya ya nggak perlu juara gitu, nggak perlu trofi. Kalau misalnya dapat trofi bagus, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Karena yang terpenting adalah Lino berkembang dan bisa mendapatkan banyak menit bermain di musim yang pertama ini. Yang pertama kita lihat tentu saja adalah hasil dari Liga Polandia atau yang disebut dengan nama Ekstraklasa ya. Dan di sini Górnik Zabrze secara mengejutkan nih bisa finish di posisi keempat klasemen akhir dengan 61 poin.
dan Lech Poznan keluar sebagai juaranya di musim yang pertama. Lalu dari ajang Puchar Kraju atau Piala FA-nya Polandia lah ya. Ini nih yang menang adalah RTS Widzelos yang di final berhasil mengalahkan Piast Gliwice lewat drama adu penalti. Selanjutnya ada Bayern Munchen yang berhasil menjadi juara Champions League. Kemudian dari ajang Europa League terjadi sedikit kejutan di mana Benfica berhasil mengalahkan Liverpool di final dengan skor 2-0 dan menjadi juaranya. Dan yang terakhir ada klub Brugge yang berhasil menjadi juara Conference League musim ini. Oke, karena kita sudah berada di penghujung dari musim yang pertama, maka saat ini Lino sudah siap untuk berganti posisi menjadi seorang left winger. Jadi mari kita ubah posisi dari seorang Marcelino. Nah, itu dia. Ratingnya naik ya, dari 66 jadi 68 setelah kita ubah posisinya menjadi seorang left winger. Dan sekarang mari kita lihat nih ya, berapa gol dari Lino di musim ini. Ini dia, Marcelino Ferdinand berhasil mencetak 8 gol dan juga 8 assist bersama dengan Górnik Zabrze di musim yang pertama ini. Dan tentunya ini adalah awal yang cukup baik bagi seorang Marcelino. Pada musim yang kedua ini tentu saja Marcelino akan stay bersama dengan Górnik karena di sini dia dipercaya menjadi starter dan Marcelino langsung menunjukkan performa yang cukup baik di musim pertama sebelumnya. Jadi semoga aja nih di musim yang kedua ini Lino kembali mendapatkan kepercayaan bermain dan bisa berkembang secara overall rating. Oke, not bad sih, karena musim ini kita bisa finish di posisi ketiga klasemen akhir dari Ekstralaksa atau Liga Polandia. Naik 1 peringkat ya dibandingkan dengan musim pertama sebelumnya. Dan lagi-lagi yang menjadi juara adalah Lech Poznan. Yes, come on! Górnik Zabrze berhasil memenangkan Puchar Kraju atau Piala Polandia di musim yang kedua ini. Waduh, gila sih. Ini luar biasa banget ya. Ini luar biasa banget bro. Untuk tim sekelas ya papan tengah lah bisa dibilang ya, berhasil menjadi juara Piala Polandia adalah sebuah pencapaian yang sangat amat luar biasa. Dan di final, Górnik Zabrze berhasil mengalahkan Radomiak dengan skor tipis 1-0. Dan ini menjadi trofi pertama seorang Marcelino pada video kali ini. Berikutnya dari ajang Champions League di mana Barcelona keluar sebagai pemenangnya. Lalu dari ajang Europa League ada Roma yang berhasil menjadi juara. Lalu yang terakhir ada tim sensasional asal Spanyol yaitu Girona yang berhasil menjadi juara Conference League. Yeay, Marcelino kembali mengalami perkembangan secara overall rating dan sekarang sudah menyentuh angka 74 overall rating di mana pada musim ini dia mendapatkan plus 6 secara overall rating. Dan lihat, ini sih emang nggak perlu diherankan lagi gitu. Karena pada musim ini Marcelino penampilannya jauh lebih baik dibandingkan musim sebelumnya, di mana pada musim ini Lino berhasil menjadi top skor tim dengan koleksi 20 gol. 20 gol. Bayangin loh, misalnya ini beneran terjadi di real life gitu ya. Tentunya ini adalah hal yang sangat amat membanggakan pastinya. Dan juga pada musim yang kedua ini Marcelino berhasil memenangkan Puchar Kraju atau Piala Polandia bersama dengan Górnik Zabrze. Musim lalu, Marcelino baru saja menjalani musim terbaiknya bersama dengan Górnik Zabrze. Jadi tentunya, pada musim yang ketiga ini, dia akan stay di Liga Polandia sambil berharap dia bisa kembali menorehkan prestasi seperti di musim lalu. Jadi tentunya, kita berharap sih, dan kayaknya sih kemungkinan ya dengan penampilan dia yang luar biasa musim lalu, pada musim ini seharusnya dia akan kembali mendapatkan kepercayaan dari pelatih dan juga bisa kembali mengalami perkembangan secara overall rating. Lihat itu adik
Adik-adik, akhirnya di musim ketiga ini Górnik Zabrze berhasil memenangkan gelar juara Liga Polandia atau Ekstraklasa dengan koleksi 84 poin. Hanya unggul 1 poin saja dari Legia Warszawa yang ada di posisi kedua. Waduh, gila sih. Gila sih, ini kayak apa ya? Kayak sebuah mukjizat gitu loh. Bisa-bisanya ya, tim yang awalnya hanya bersaing di papan tengah gitu kan, sekarang sudah cukup berkembang dan bisa menjadi juara di Liga Polandia. Dan mungkin faktor lainnya adalah penurunan performa nih ya, dari Lech Poznan yang pada 2 musim awal berhasil memenangkan Liga, tapi sekarang di musim ketiga ini dia hanya bisa menempati posisi ketiga. Dan ya, ini menjadi trofi kedua dari seorang Marcelino bersama dengan Górnik Zabrze pada video kali ini. Dan ternyata kejutannya belum berhenti sampai di situ saja, karena pada musim ini kita berhasil kembali memenangkan gelar juara Pucar Kraju bersama dengan Górnik Zabrze setelah di final berhasil mengalahkan Zagłębie Lubin dengan skor tipis 3-2. Wah, gila sih, 3 musim di Górnik Zabrze, Marcelino berhasil memenangkan 3 trofi. Tentunya ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Akhirnya setelah pada musim lalu kalah di final dari Barcelona, sekarang di musim ketiga ini Bayern Munchen berhasil menjadi juara UCL. Selanjutnya ada MU yang berhasil menjadi juara Europa League. Dan yang terakhir ada Atalanta yang berhasil keluar sebagai juara dari Conference League musim ini. Marcelino kembali mengalami perkembangan secara overall rating dan makin mendekati angka 80 karena sekarang Lino sudah memiliki 79 overall rating. Wah, gila sih, cepat sekali ya perkembangan dari Marcelino pada video kali ini. Dan lihat statistik dari seorang Lino di musim yang ketiga ini. Gila sih, kalau musim lalu udah luar biasa gitu kan, musim ini lebih menakjubkan lagi. Gila sih, unbelievable boys. Sulit dipercaya gitu loh. Karena Lino nih di musim ketiga ini berhasil mencetak 37 gol, yang mana unggul 3 gol dari striker Oskar Zawada. Ini gila sih. Wah, ini mantep banget ya. Dan selain itu, di musim yang ketiga ini, Lino berhasil memenangkan double winner bersama dengan Górnik Zabrze. Jadi kayaknya ya, sekarang ini nanti mungkin next season gitu ya, adalah waktu yang tepat nih bagi seorang Lino untuk mencari tantangan baru dan pergi dari Liga Polandia agar kedepannya bisa lebih berkembang lagi. Alright boys, sekarang kita sudah berada di musim yang keempat. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya ya, kalau di sini tuh gue ingin Marcelino lebih berkembang lagi di tim yang tentunya lebih besar daripada Górnik Zabrze. Dan pastinya juga di liga yang lebih kompetitif atau lebih sulit lah ya dibandingkan dengan Liga Polandia. Karena saat ini Lino sudah memiliki 79 overall rating. Dan gue yakin dengan rating ini Lino sudah cukup bisa bersaing di tim yang lebih besar dibandingkan dengan timnya saat ini. Dan kebetulan juga nih ya, kontraknya hanya menyisakan 1 musim lagi atau sekitar 12 bulan lagi. Dan ya tentunya tim ini tidak ingin kehilangan Marcelino secara gratis di musim depan. Karena sekarang Lino memiliki market value sebesar 47 juta euro. Yang tentunya uang itu akan sangat bisa digunakan untuk tim sekelas Górnik Zabrze. Ya hitung-hitung sebagai inilah ya, balas jasa gitu dari Marcelino terhadap tim ini yang sudah membesarkan nama dari seorang Marcelino. Oke, kalau gitu langsung aja nih ya, kita masukin Marcelino Ferdinand ke dalam transfer list. Marcelino langsung mendapatkan 2 tawaran, yaitu yang pertama datang dari Feyenoord dan yang kedua datang dari Al Hilal di Liga Arab gitu kan. Sebenarnya sih dua-duanya tawarannya cukup tempting ya, cukup menarik gitu loh. Tapi tentunya gua ingin Lino berkarir di Eropa. Cuman kalau misalnya nih
kita gabung Al Hilal, bisa aja Lino main bareng Neymar gitu kan. Waduh. Sebenarnya makin menarik juga sih, cuman enggak deh. Kayaknya gue lebih milih Lino main di Belanda gitu kan, dan lebih berkembang lagi nantinya daripada harus gabung ke Liga Arab. Walaupun di sana ada seorang Neymar gitu kan. Oke lah, jadi langsung aja nih kita tolak ya tawaran Al Hilal gitu kan. Dan kita akan menerima tawaran dari Feyenoord sebesar 53 juta euro bagi seorang Marcelino, dan kita menuju ke Belanda. Marcelino Ferdinand to Feyenoord, there we land. Ini dia, Lino sudah resmi bergabung dengan tim raksasa asal Belanda, yaitu Feyenoord, di mana bersama dengan Feyenoord, Lino akan menggunakan nomor punggung 7. Jadi semoga sih, harapan gua ya, di sini dia bisa kembali mendapatkan menit bermain secara reguler, dan nantinya dia bisa mengalami perkembangan secara overall rating. Jadi seperti inilah keadaan tim dari Feyenoord di musim ini bersama dengan seorang Marcelino di dalamnya. Dan gue rasa tim ini memiliki skuad yang bisa dibilang cukup baik ya untuk level Eredivisie. Jadi semoga aja di musim ini Marcelino bisa memenangkan trofi bersama dengan Feyenoord, dan yang terpenting adalah Lino mendapatkan menit bermain sehingga dia nantinya bisa mengalami perkembangan lagi. Wow, oke. Pada musim ini Feyenoord berhasil menjadi juara Eredivisie dengan tampil sangat dominan, di mana pada musim ini hanya mengalami 1 kali kekalahan saja di ajang Eredivisie dan berhasil mengumpulkan 89 poin, yang mana unggul 21 poin dari Ajax yang ada di posisi kedua klasemen akhir musim ini. Dan ini menjadi trofi pertama bagi seorang Marcelino setelah resmi bergabung dengan Feyenoord di awal musim yang keempat. Tapi sayangnya di ajang Oranje Beker, Feyenoord gagal menjadi juara karena Ajax lah yang menjadi juaranya. Lalu ada FC Barcelona yang keluar sebagai juara Champions League. Berikutnya ada Salzburg yang berhasil menjadi juara Europa League. Dan yang terakhir ada tim Red Bull lainnya, yaitu Leipzig yang berhasil menjadi juara Conference League musim ini. Pada musim ini, Marcelino lagi-lagi mengalami perkembangan secara overall rating dan sekarang sudah menyentuh angka 83. Tentunya ini adalah perkembangan yang cukup memuaskan bagi seorang Marcelino, di mana pada musim ini, di musim pertamanya berseragam Feyenoord, dia langsung tampil sangat baik dan keluar menjadi top skor tim dengan torehan 23 gol, yang mana unggul 1 gol dari Igor Thiago pada musim ini. Dan secara luar biasa, Marcelino berhasil membawa Feyenoord memenangkan gelar juara Eredivisie musim ini. Kita sudah berada di musim yang kelima, dan pada musim lalu kita berhasil menjadi kampiun dari Eredivisie. Yang berarti nih, pada musim ini Marcelino bersama dengan Feyenoord akan bermain di ajang UCL. Dan ya, semoga aja di UCL musim ini Marcelino bisa membawa Feyenoord untuk melaju cukup jauh agar nantinya dia bisa kembali mengalami perkembangan. Oke, nice. Pada musim ini Feyenoord kembali berhasil menjadi juara dari Eredivisie dengan perolehan 83 poin, yang mana unggul 6 poin dari Ajax yang berada di posisi kedua klasemen akhir musim ini. Dan ini berarti selama 2 musim berturut-turut Marcelino berhasil membawa Feyenoord meraih gelar juara Eredivisie. Yes, finally Feyenoord berhasil memenangkan gelar juara Oranje Beker pada musim ini, di mana di final berhasil mengalahkan Vitesse dengan skor tipis 2-1. Berarti ya, 2 musim kita bersama Feyenoord, Marcelino berhasil memenangkan 3 gelar juara, dan tentunya itu adalah sebuah prestasi yang sangat baik.
Ya ampun, cok. Ini parah banget sih. Feyenoord hanya mampu finish di urutan terbawah klasemen akhir dari grup B dengan perolehan 5 poin saja, alias tidak bisa memenangkan satupun pertandingan pada fase grup. Padahal nih ya, kalau dilihat-lihat ya, isinya cuman kayak PSG, Dinamo Kiev, Benfica, sama Feyenoord gitu. Seharusnya sih minimal peringkat 3 lah gitu ya, biar bisa turun ke ajang Europa League, atau bahkan mungkin bisa aja finish di posisi kedua. Dan kayaknya nih, sudah saatnya gak sih bagi Marcelino untuk mencari tim yang levelnya lebih tinggi lagi dibandingkan dengan Feyenoord agar dia bisa memenangkan gelar juara Champions League dan pada akhirnya mengantarkan dia untuk bisa memenangkan Ballon d'Or pada video kali ini. Dan ini dia pada akhirnya Bayern Munchen yang berhasil menjadi juara Champions League musim ini. Berikutnya ada Arsenal yang berhasil menjadi juara Europa League. Kemudian yang terakhir ada sedikit kejutan di mana Napoli berhasil mengalahkan Liverpool dan keluar sebagai juara Conference League musim ini. Marcelino is unstoppable karena pada musim ini Marcelino kembali mengalami perkembangan yang cukup pesat di mana dia sekarang sudah mencapai angka 87 overall rating. Dan pada musim ini juga Lino bersama dengan Igor Thiago menjadi top skor tim dengan perolehan 25 gol serta 11 assist. Tentunya ini adalah performa yang sangat baik dari pemain Indonesia ini. Dan ya, di musim ini dia juga berhasil mengantarkan Feyenoord memenangkan double winner, yaitu dengan meraih gelar juara Eredivisie dan juga meraih gelar juara Oranje Beker. Marcelino saat ini sudah memiliki 87 overall rating, yang mana ini adalah angka yang cukup tinggi, apalagi dia masih berusia 23 tahun. Jadi gue rasa sekarang adalah waktu yang tepat nih ya bagi seorang Marcelino untuk bisa mencari tantangan baru di klub yang lebih besar dibandingkan dengan Feyenoord. Karena musim lalu sudah terbukti gitu loh, di ajang Champions League Feyenoord hanya bisa finish di posisi terbawah dan tidak bisa bersaing sama sekali. Jadi oke lah, dengan berat hati sepertinya musim ini kita akan kembali memasukkan nama Marcelino ke dalam transfer list agar nantinya dia bisa mendapatkan klub yang lebih besar dan juga liga yang lebih kompetitif. So let's go, langsung aja kita masukin Marcelino ke dalam transfer list. Marcelino langsung mendapatkan 2 tawaran sekaligus, yaitu yang pertama datang dari tim besar Spanyol bernama Atletico Madrid, dan yang kedua datang dari Manchester United. Dan kalau nggak salah sih ya, kalau nggak salah nih ya, koreksi kalau gue salah di bawah. Dan kalau nggak salah, setahu gue Lino adalah fans dari Manchester United, kalau gue nggak salah. Jadi kalau salah maafin aja dan koreksi aja di kolom komentar di bawah ya guys ya. Dan ya udah jelas sih, kayaknya gue lebih tertarik untuk Lino bergabung bersama dengan MU ketimbang bergabung dengan Atletico Madrid. Jadi di sini kita tolak aja nih ya tawaran dari Atletico dan kita akan menerima tawaran dari MU dan Marcelino menuju ke Inggris. Let's go. Here we go boys, inilah dia Marcelino Ferdinand yang telah resmi bergabung dengan Manchester United. Dan lihat, bersama dengan MU, Marcelino akan menggunakan nomor punggung ikonik yaitu nomor 7 yang merupakan keramat di Manchester United. Jadi mari kita lihat apakah Lino mampu tampil baik bersama dengan MU atau nantinya Lino akan flop bersama dengan MU di video kali ini. Dan seperti inilah starting 11 dari Manchester United menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan di musim ke-6 ini sudah banyak sekali mengalami perubahan ya. Gila sih, berubah banget MU-nya ya. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa lah ya. Saat ini MU-nya masih memiliki materi pemain yang bisa dibilang cukup bagus untuk bersaing dengan tim-tim Eropa lainnya.
Dan ya, gue berharap tentunya bersama dengan MU, Marcelino kembali menunjukkan performa yang bagus dan kembali mengalami perkembangan secara overall rating. Nice! Pada musim ini, MU berhasil memenangkan gelar juara Premier League dengan perolehan 90 poin, yang mana unggul 16 poin dari rival abadinya, yaitu Manchester City yang berada di posisi kedua klasemen akhir Premier League musim ini. Dan ini menjadi trofi pertama bagi seorang Marcelino setelah bergabung bersama dengan United. Oke, good. Selanjutnya, MU juga berhasil memenangkan gelar juara FA Cup setelah di final berhasil mengalahkan Leicester City dengan skor tipis 2-1. Dan ternyata pada musim ini MU tidak bermain di Champions League adik-adik, hanya bermain di ajang Conference League. Tapi it's okay, nggak apa-apa, karena MU berhasil keluar sebagai juara dari grup C dengan perolehan 16 poin dan tidak satu kali pun mengalami kekalahan di fase grup. Jadi langsung aja nih ya, kita lihat di babak 16 besar. Itu dia, MU berhasil mengalahkan Besiktas dengan agregat 7-4. Let's go, kita lihat ke babak perempat final. Nah, itu dia, MU berhasil menyingkirkan Borussia Mönchengladbach dengan agregat 5-2. Mari kita lihat ke babak semifinal. Itu dia, MU berhasil mengalahkan Inter dengan agregat 4-2 dan akan berhadapan dengan Istanbul Başakşehir di final dari ajang Conference League musim ini. Let's go, kita lihat siapakah yang menjadi juaranya untuk bisa memenangkan gelar juara Conference League musim ini. Yes, come on! MU berhasil meraih gelar juara Conference League musim ini setelah di final berhasil mengalahkan Başakşehir dengan skor 3-1. Dan berarti pada musim ini, di musim pertamanya setelah bergabung bersama dengan MU, Marcelino berhasil memenangkan treble winner. Oh my god, Marcelino mengalami kenaikan yang sangat signifikan di musim ini dan sekarang sudah menyentuh angka 92 overall rating. Dan berarti saat ini Lino sudah berstatus sebagai one of the world's best atau salah satu pemain terbaik di dunia. Dan dia nggak heran sih, dia berkembang karena pada musim ini Lino tampil sangat luar biasa bersama dengan MU dengan torehan 43 gol dan juga 16 assist. Ini gila sih, ini sangat gokil ya guys ya, kacau banget cuy. Berarti nih total dia berkontribusi terhadap 59 gol Manchester United di musim ini. Dan yang terpenting adalah Lino berhasil memenangkan treble winner bersama dengan MU dengan meraih gelar juara Premier League, meraih gelar juara FA Cup, dan yang terakhir meraih gelar juara Conference League. Alright boys, sekarang kita sudah berada di musim yang ke-7. Dan kayaknya sih gue ngeliat peluang nih bagi seorang Marcelino untuk bisa memenangkan gelar Ballon d'Or pada musim ini. Tapi nggak tahu apakah cukup hanya dengan memenangkan gelar juara Conference League di musim lalu. Gue nggak tahu, tapi sepertinya peluang itu ada, cuman tidak sebesar kalau kita memenangkan gelar juara Champions League. So let's go, mari kita lihat apakah musim ini Marcelino bisa kembali berprestasi seperti di musim lalu bersama dengan MU. Yes, come on boys, Marcelino Ferdinand akhirnya pada musim yang ke-7 ini berhasil memenangkan Ballon d'Or.
Dan ya gue sih udah yakin sih dia bakal menang sih, karena musim lalu tuh kita treble winner gitu kan. Dan juga si Lino ini berhasil menjadi top skor tim dari MU, yang walaupun bukan memenangkan gelar juara Champions League, tapi peluang itu ada karena Lino tampil sangat luar biasa. Dan ya pada akhirnya Marcelino Ferdinand berhasil memenangkan Ballon d'Or. Jadi inilah dia data dan juga statistik akhir dari seorang Marcelino pada video kali ini setelah dia berhasil memenangkan Ballon d'Or. Dan selama 6 musim kita memainkan karirnya, Lino berhasil memenangkan 9 trofi dan juga dia berhasil mencetak 156 gol serta 60 assist pada video kali ini. Yang tentunya jumlah tersebut adalah jumlah yang sangat luar biasa yang berhasil dicapai oleh seorang Marcelino pada video ini. Oke boys, jadi itulah dia video kita kali ini bersama dengan seorang Marcelino Ferdinand. So see you on the next video. Bye guys.